shalla 'alaika ya Muhammad. Aku miliknya orang yang bersalawat salam kepadamu ya Muhammad. Itu untungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah pasti akan mencintai apa yang Nabi Muhammad cintai. Kalau Nabi Muhammad mengatakan kepada kamu, pelihara para habaib itu, cucu-cucuku. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Turiduna, apakah kamu berkehendak? Apakah kamu menginginkan? Apakah kamu berharap? Antas alu rasulakum, kamu meminta kepada Rasul, meminta kepada Rasul, dan barang siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia tersesat dari jalan yang lurus. Itu terjemahannya. Artinya kita tidak boleh meminta kepada baginda Muhammad sebagaimana yang diminta oleh para sahabat dulu. Ya Rasulullah, mintalah untuk kami semuanya, biar kebun-kebun kami itu yang hektaran, ya, biar dituruni hujan, dan di pinggir-pinggir pohon kurma itu ada selokan-selokan, sungai-sungai kecil yang bisa mengairi atau memberikan kesejukan kepada kurma-kurma yang kami tanam, sehingga hasilnya bisa kita manfaatkan untuk perjuanganmu ya Rasul. Jelas. Itu sopan santunnya para sahabat kepada Nabi. Dan banyak permintaan-permintaan yang dijumpai dalam sejarah dari sabda dari sahabat-sahabat Rasulullah kepada baginda. Ya. Bahkan orang kafir sekalipun, orang kafir meminta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, pamannya sendiri, ya Muhammad, apakah benar kamu seorang nabi, seorang rasul? Benar. Kalau benar, belah ini bulan. Kalau kamu benar nabi. Katanya Nabi, apa konsekuensinya kamu bila mana saya bisa membelah bulan? Aku mau musuh Islam. Benar. Ya. Dua orang yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad akan membelah bulan. Yang pertama adalah Abu Jahal dan sahabatnya Abu Jahal. Dia dua-duanya siap untuk masuk Islam bila mana Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ini semua masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi karena yang meminta ini pamannya, Rasulullah berharap agar pamannya selamat dari neraka dan tidak masuk neraka, dan berharap Nabi Muhammad masuk surga. Nabi Muhammad minta kepada Allah dengan sesuai janjinya, aku mau masuk Islam. Rasulullah cuma angkat tangan, ya Rabb, terbelah itu bulan, terbelah, bulan terbelah, satu di timur, satu di barat, atau satu di masyrik, satu di maghrib, sampai sak dunia melihat dan menyaksikan bahwa bulan sabit dua. Kok ada bulan sabit dua? Ternyata bulan yang satu itu dibelah dengan mukjizat dari Muhammad yang diminta Abu Jahal. Dibelah sama Allah. Kenapa?
karena ibanya, kasihannya, sayangnya Rasulullah kepada siapa? Kepada pamannya sendiri agar tidak masuk neraka. Diminta satu orang. Lalu Rasulullah menyatakan, wahai Aba Jahal, apakah kamu percaya bahwa aku seorang nabi dan rasul? Belum. Kembalikan dulu sampai menjadi satu. Ya Rab, boleh boleh. Nyambung setong. Sehingga ketika selesai Rasulullah menyatakan, ya Aba Jahal, apakah kamu beriman kepada Allah dan beriman kepadaku? Apa? Ada sihrun mubin. Ini seher yang nyata ini. Mana bertuang seher bisa membelah bulan? Ada. Tapi Abu Jahal bisa melontarkan dari mulutnya yang buruk dengan mengatakan Muhammad tukang seher. Akhirnya Abu Jahal tetap apa? Kafir. Dan temannya tercengang. Artinya terkagum-kagum karena sebab tidak ada dalam sejarah bahwa bulan itu bisa pecah menjadi dua. Akhirnya yang satunya yang diajak oleh Abu Jahal, dialah yang Islam. Coba bayangkan, untuk mengislamkan satu orang saja Nabi Muhammad sampai membelah bulan. Bagaimana Nabi Muhammad tidak mensyukuri kita karena kita sudah masuk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, karena itu Nabi Muhammad bangga dengan kita. Bangga. Bangga tanpa kamu diberi tahu tentang mukjizat sebagaimana membelah bulan, tapi kamu dikasih Al-Qur'an yang di dalamnya sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas semua firman-Nya, atas segala firman-Nya. Jadi firman-Nya Allah sudah benar, saya percaya. Kenapa? Karena yang berfirman Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke langit. Kalau kamu tahu jauhnya dari bumi ke langit, andai kata titaf itu yang bisa memutar bumi sampai 48 kali kecepatan, 40 kali memutari bumi itu pesawat, pesawat bisa kecepatan seperti itu bisa sampai berapa? 360 tahun. 360 tahun kecepatan pesawat yang seperti itu bisa sampai ke langit yang pertama itu 360 tahun. Jaraknya 5 miliar mil. 5 miliar mil perjalanan. Kecepatan cahaya. Itu fisika. Allah, 5 miliar kecepatan cahaya dari bumi ke langit pertama. Ditempuh 360 tahun dengan pesawat Titov itu yang dikendari oleh Titov Challenger namanya. Itu bisa mencapai ke langit pertama, 360 tahun. Yang dipikirkan oleh Amerika, bagaimana saya bisa dapat sampai ke langit pertama, padahal umur saya ini paling tidak 80 tahun, paling tinggi 100 tahun. Ada pil. Kalau kamu minum pilnya, 40 tahun kamu hidup tanpa makan, tanpa minum. Itu pun tidak bisa sanggup menjadikan sukses Titov itu bisa sampai kepada langit pertama. Kenapa? Karena umur tidak menjanjikan. Bisa kamu makan, tanpa minum 40 tahun dengan satu pil, tetapi umur tidak bisa. Di sanalah tidak ada jawaban. Ke langit pertama. Nabi Muhammad semalam kira-kira 12 jam, di bawah 12 jam. Artinya di antara malam dan sebagian malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Asra ini artinya dalam bahasa Arab perjalanan di waktu malam. Tapi di sini dikatakan lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan.
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam, lailan. Artinya bagian dari malam itu. Artinya tidak sampai 12 jam. Itu kalau kita tafsirkan seperti itu. Tak sampai 12 jam. Dari Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Madinah, di Madinah ke Aqsa. Madinah ke Aqsa, dari Aqsa naik ke langit. Itu namanya perjalanan di waktu malam, namanya Isra. Mi'rajnya dari Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekarang akan dikuasai oleh orang Yahudi dan dikuasai oleh Yahudi. Nabi naik di sana karena Rasulullah SAW naik bersama Burak. Ini yang namanya batu besar itu mau ngikuti Nabi tanpa sadar. Akhirnya terbang. Ketika terbang disuruh turun sama Allah, berhenti. Ya, sama Nabi. Berhenti ngambang itu. Takut jadi sembahan oleh manusia, oleh Nabi Muhammad. Ya, sekarang itu batu yang besar seperti masjid ditunggangin beton, seakan-akan ini bukan apa? Bukan batu yang terbang, tetapi batu yang disanggah dengan beton itu tadi yang dibuat oleh mereka. Sehingga tidak ada kesan ajaib. Nabi Muhammad terbang ya, dengan buraknya naik ke atas. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Ya, sampai ke-7 bersama Jibril. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika bersama Jibril itu kan turun dari Allah Subhanahu wa taala, langit, ya, di atas langit, ya, di Muntaha, turun ke bawah. Kalau mau naik dari dulu menyampaikan risalah kepada Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, itu ala kalik Jibril menyampaikan wahyu. Tapi herannya ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bersama Jibril, ketika ngetok pintu Jibril, "Assalamualaikum. Man ma'ak?" Siapa kamu dan bersama siapa kamu? Katanya malaikat Fadl. Ma Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Aku bersama Muhammad. Dibuka itu pintu langit. Pintu langit itu besarnya, tebalnya antara bumi dan langit. Ya apa? Dibuka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau tidak disebut Nabi Muhammad tidak dibuka? Biar kamu tahu bahwa Nabi Muhammad itu kasih Allah. Jibril berarti karena sebab bisa ala kalek ke langit setong dua telok bilen karena tidak membawa Nabi. Nabi tidak ada dibawa. Hanya saja Rasulullah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat yang 5 waktu. Itu pentingnya salat. Sampai ke sana. Dan perjuangannya Nabi dari mulai 50 waktu turun sampai 5 waktu. Itu kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW, minta keringanan kepada Allah, ya Allah, umatku tidak akan kuat dengan 50. Turun 40, turun 10, turun 10, turun sampai 5 waktu. Beri 5 waktu kita telat. Allah. Beremah. Kadang-kadang tak apa aja yang sengaja. Sopun beremah. Ya, sudah dikasih 5 waktu, masih telat. Mau saya beri 50 waktu, kamu tidak kerja, kamu tidak masak. Tak mampu. Ya, masa bisa. Saya ada waktu bain uga masa Habib, biasa Habib. Tak bisa. Lima waktu. Tak bisa gitu. Ki banyak saya selong bulong. Apa boleh bahasa ini dalam waktu terima langsung. Ada pelengan bian. Ini perjuangannya Nabi. Biar kamu tahu bahwa Rasulullah itu sangat sayang dan kasih kepada kita. Raufun Rahim. Maha pengasih, penyantun.
Itu coba kamu pikirkan. Ya. Artinya apa? Langit itu tak terbuka di dalam solat kamu kecuali kamu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang solat tapi tidak mau selawat dan terang-terangan, jangankan ke langit, ke kebek tak ada pak. Berapa? Kian semuka langit ni ka Rasulullah bani Jibril. Mun Jibril ni kanon semuka atau topole. Mun Nabi Muhammad abuka terbus sampai mangken sampai yang akan datang. Selama ada orang yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, masuk Islam, dia solat, maka solatnya terbus ke langit setong 2 3 4 5 6 petok sampai muntaha. Muntaha Jibril pun tidak mampu untuk masuk ke Sidratul Mustawa. Ke Mustawa tak mampu. Karena itu urusannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan bahwa Rasulullah itu dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya Allah, bukan lewat Jibril lagi. Makanya di dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ketika Nabi berangkat itu sampai kepada Allah, ini salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Dijawab sama Allah, Assalamu alayka. Nah, di sana berarti tidak ada siapa-siapa. Tidak ada malaikat yang lain, tidak ada makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang sembunyi, menguping, melihat, memantau, mengawasi, tidak ada. Hanya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dikatakan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera atas kamu wahai Nabi, rahmat dan barakah. Berak tak berak? Mun langsung Allah ada buka ke Nabi Muhammad secara langsung, berak tak berak Nabi Muhammad? Berak nun. Tapi berak Rasulullah ki engak ke panjenengan. Ya Allah, mun panjenengan abri rahmat ke bula, abri barakah ke bula, jak berak bula melolo. Siapa boleh Muhammad? Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Itu silsilah tahiyat itu. Sebabnya Rasulullah dapat seperti itu dan mengabadikan di dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kalau kamu misalkan ada orang salat tidak berselawat, batal. La salatalah. Orang yang solat tapi tidak berselawat di dalam solat, la salatalah, tidak sah solatnya. Kenapa? Tidak berselawat. Itu kurang ajar namanya. Yang kurang ajar masa mau diterima. Ada seperti itu? Ada. Makanya kau yakin, mun beda orang yang solat tapi tak selawat. Salawat dan solat itu sama. Hafidhu ala salawat, jaga waktu-waktu solat. Salawatullah itu kan salawat. Salawat Allah kepada baginda Rasulullah. Salawat sama dengan solat. Solat itu sama dengan salawat. Artinya orang yang solat itu wajib bersolawat kepada Nabi di dalam solat. Dan orang yang suka berselawat di luar solat hendaknya jangan meninggalkan solat yang 5 waktu. Itu persis tafsiran. Jadi wali. Engkau syariat. Tapi tak selawat. Melarang kan. Allah. Okay. Tapi kita Nahdlatul Ulama. Okay. Ajaran akidahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikuti terus biar selamat kita. Karena di sana tidak ada nego-negonya. Tidak ada belok kanan, belok kirinya. Lempeng lurus. Siratul Mustaqim. Ada Siratul Mustaqim. Ini jalan yang lurus. Al-Quran. Makanya Habib ini mempelajari Al-Quran, membuka Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup bagi kita,
agar semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran kamu khatamkan sebagai pedoman hidup, tujuan hidup sampai menjadi Allah ridha kepada kita. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pagi sore kamu baca. Ya. Itu dibuka langit. Ya. 1 2 3 4 5 6. Bagaimana kita? Apakah ada kita Isra Mi'raj juga sebagai nabi? Iya, sama. Cuma prosesnya lain. Prosesnya kamu itu, ya, Isra Mi'rajnya kamu itu ketika kamu sholat. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau kamu beriman, sholat. Karena kamu sholat 5 kali setiap hari. Ya, kalau 5 waktu fardu. Kalau ditambah dengan duhanya, kalau ditambah dengan tahajud dan sebagainya, tambah banyak kesempatan kamu untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Kehendaknya Allah untuk Nabi. Makanya Nabi Muhammad tidak berucap untuk naik, tapi Jibril yang berkata, "Saya bersama Muhammad." Dibuka pintu langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di sana. Monggo ya Rasulullah, teruskan perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jibril, jangan begitu. Kamu itu dari bawah, aku tidak tahu jalan. Tidak ya Rasulullah. Kamu akan dibawa oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Ini hebatnya. Hebatnya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad berkesimpuh di hadapan Allah. Ya. Kamu jangan bayang-bayangkan bagaimana caranya berkesimpuh. Kesimpuh itu sebagaimana kita sholat. Di waktu kita duduk di antara dua sholat. Karena mesti apa? Kasih membaca. Duduk di sana. Al-jannatu liman ya Muhammad. Surga ini milik siapa Muhammad? Katanya Allah. Laka ya Allah. Milikmu ya Allah. Wan naru liman ya Muhammad. Neraka ini milik siapa Muhammad? Milikmu ya Allah. Laka ya Allah. Wa ana liman ya Muhammad. Kalau saya ini untuk siapa ya Muhammad? Fasajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi Muhammad bersujud. Lalu Allah menyatakan, irfa' ra'saka sal tu'ta. Bangkitlah dari sujudmu kau Muhammad dan mintalah kepadaku, niscaya aku beri. Makanya sujud tak usah bitabit. Angkat kepalamu dari sujud dan mintalah kepadaku. Ketika minta, menghadap lagi kepada Allah ketika sudah sujud, apa yang diminta? Yang diminta, wa anta liman ya Allah. Dan kamu ini milik siapa ya Allah? Ana ya Muhammad. Kau tanya tentang aku? Iya. Aku untuk siapa? Iya. Ana liman shalla alaika ya Muhammad. Aku miliknya orang yang bersalawat salam kepadamu ya Muhammad. Itu untungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah pasti akan mencintai apa yang Nabi Muhammad cintai. Kalau Nabi Muhammad mengatakan kepada kamu, pelihara para habaib itu, cucu-cucuku, jangan kamu apa-apakan, cintai mereka. Karena kamu masuk surga karena sebab cinta kepada cucu-cucuku. Kamu tidak artinya cinta kepadaku kalau tidak mencintai cucuku atau keturunanku, habib-habibku, syarifah-syarifahku. Cintai mereka. Kau akan diterima oleh Allah Islam dan imanmu kepada Allah. Jadi habaib dan syarifah ini di atas angin sudah. Jadi kalau Habib berbicara tentang masalah ini kepada anak-anak yang masih kecil daripada habaib dan syarifah, dia walaupun tidak sholat itu darah daging Rasulullah ya apa? Nah kalau dibilang kamu masuk surga karena kamu adalah keturunan Rasulullah, tak boleh jangkap ya Habib itu dah. Tinggal namanya mas. Ya. Tapi Habib tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka biar tambah baik atau lebih baik daripada kita.
para habaib itu. Kenapa? Karena ini cucu Rasulullah. Kalau kamu beramal saleh, 2 kali ganjarannya. Kalau kamu berbuat tidak baik, 2 kali juga dosanya. Itu sekedar penilaian. Tapi masalah di akhirat, jangankan darahnya Rasulullah, cucunya Rasulullah masuk neraka. Anas bin Malik berpelukan dengan Nabi Muhammad, selamat dari neraka karena sebab pelukannya. Bukan karena sebab sholatnya, bukan karena sebab iman dan takwanya, bukan karena sebab syariatnya, tarikahnya, hakikatnya, ma'rifatnya, bukan. Karena dagingnya itu pernah salaman ke Habib. Itu. Cuman salaman saja sudah selamat dari benih sholat. Makanya jangan dari sholat. Sampai di mana sih sholatnya kamu itu? Ya. Harus sholat, harus begini. Balik mentelik melulu. Mana bisa ada khusyuk? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau mengajarkan sholat, begini caranya Nabi Muhammad berwudu, begini caranya Nabi Muhammad sholat. Kalau kamu sholat, ikhlaskan untuk semata-mata kepada Allah. Jangan sombong, jangan riya, berbelas kasih kepada sesamanya, mencintai para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW-nya dan semuanya. Ya, jangan riya, jangan sombong. Itu isinya sholat. Kalau dia sholat sininya bendul sampai celeng, pasrah lak manjelak belah. Kira oleh laman jelaan. Nah, oleh karena itu kamu harus ambil pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Coba lihat. Nabi Muhammad itu sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh Jibril, ya, dengan diambilkan air, air Zam-Zam yang dibawa oleh 3 guci dan untuk dicucikan. Kenapa dicuci? Apa kotor? Tidak. Tuhran ala tuhri. Yang suci itu bertambah kesuciannya. Kenapa? Karena dicuci dengan air Zam-Zam. Hatinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Tembus itu langit itu, walaupun tebalnya gimana. Tembus sampai muntaha, walaupun jauhnya 1000 kali lipat antara dunia dan langit. Kenapa? Karena kesucian hati. Nah, Isra Mi'raj itu pelajaran yang terbaik, yang terpenting bagi kita. Kalau kita sholat, haruslah kamu suci hatinya, bersih hati, tidak hasut, tidak iri, tidak dengki, sum'ah, namimah, kibir, tidak punya kasih sayang, tidak berbelas kasih kepada sesama, tidak menolong dan tidak berbuat baik kepada saudara-saudara dan tetangga. Itu harus dibawa. Sehingga apa? Di dalam sholat ini hanya untuk Allah. Dan tidak ada dasar dalam hati dengki, iri, jahat, bakhil dan sebagainya. Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Nah itu falsafahnya, ma'rifatnya. Kalau syariatnya suruh wudu, ya suruh sholat dari mulai takbir sampai salam dengan syarat dan masyruutnya selesai, itu masih belum baik kalau hatinya tidak baik. Makanya hati itu dibersihkan dahulu. Nabi Muhammad SAW itu untuk menerima sholat, membersucikan diri, tidak langsung sholat, tidak langsung menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq selama berapa tahun Nabi Muhammad itu bersemedi di gua Hira. Baru datang itu ayat. Dan ketika ayat datang, bukan disuruh sholat. Qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir warujz fahjur dan sebagainya dan seterusnya. Itu perintahnya Allah seperti itu. Jadi memperingati Isra Mi'raj itu bukan salah satu daripada kecintaan kita kepada Allah. Tetapi bagaimana kita mencintai Allah dengan menghadirkan hati yang suci ketika sholat kepada Allah. Kekhusyuan di dalam sholat kepada Allah. Pengetahuan dan ilmu ya kepada Allah. Yang disisakan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi syarat masrutnya, syarat dan rukunnya dari mulai wudu sampai sholat diperhatikan. Kalau sudah selesai, diikhlaskan semata-mata untuk mengukur ridha Allah. Sholat Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu. Ya.
Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Bukan hidup kita ini untuk laki untuk bini, bini untuk laki, orang tua untuk anak, anak untuk orang tua, bukan. Ya, tetapi ini semuanya untuk Allah. Hidup dan matiku untuk Allah. Hadirkan dalam hati. Jadi kalau misalkan Habib memberikan amalan kepada kamu itu tentang masalah bagaimana membaca, sucikan hati. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan bacaannya tapi hati. Makanya kadang-kadang bacaan itu panas memang. Dzikir itu panas. Apa? Menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Itu. Kalau salawat tidak, celep adem celep. Kalau dzikir panas. Karena mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Karena dalam hati ada kotoran. Ya, ada kotoran. Kalau misalkan ini satu titik pensil, tak satu, ya, ini hati, tak buat dosa lagi, buat maksiat lagi, buat begini. Hanya hitam ini, balran ala qulubihim. Tak bisa sudah. Mau dikirnya ada pengaruh. Kalau salawat ada pengaruhnya. Tapi kalau dikir ini berzikir, kalau tambah banyak dikirnya tambah bisa menghilangkan ran itu tadi, yang hitam. Titik hitam yang ada dalam hati, yang menyuruh kepada berbuat dosa dan maksiat kepada Allah serta menantang kebenaran. Jadi kebenaran itu yang ditantang oleh kita, ya itu ran yang ditulis oleh Allah. Ran mau berbuat baik tidak jadi, akibat itu saya terus sakit, ran terus gitu. Itu pelajaran. Jadi kalau mau kamu mengikuti apa yang seharusnya kita amalkan, 3. Yang pertama kamu harus apa? Kamu harus suci hatinya. Ya. Dan yang kedua, kamu hendaknya yakin, percaya tanpa ragu bahwa kita benar-benar menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, dengan ilmu. Dengan ilmu. Artinya ilmu Islam. Dinul Islam. Dengan agama Islam. 3 saja. Bisa sampai itu kepada. Kenapa Bib kok dinul Islam? Karena syaratnya solat itu harus Islam. Kenapa harus percaya tanpa ragu dengan iman Bib? Karena kalau tanpa ragu kamu main-main solatnya. Bagaimana? Ya, Allah, kira ngucap Allahu Akbar. Enggak kepesen saya elang. Bisa buat di sama lupa. Jadi katanya ada ulama mengatakan, kalau kamu itu susah-susah mencari kunci, mencari uangnya yang disembunyikan lupa, taruh di mana? Kamu ambil wudu apa aja? Allahu Akbar. Aduh, bisa. Langsung tahu. Itu godaannya setan seperti itu. Nah, itu yang tergoda. Kalau yang tidak tergoda tidak harus sholat. Ya, walaupun sholat tidak mengingatkan dia untuk sesuatu yang hina. Allahu Akbar, saya ingat kunci. Tidak bisa, tidak mungkin. Allahu Akbar, saya berdisa ada. Yang diingatkan oleh setan itu adalah orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Biar tahu dong. Misal kamu kehilangan, ya, mari kehilangan, hujan Habib kehilangan, harus sholat, harus wudu, mari wudu sholat. Allahu Akbar. Berikan dong. Berarti udah tahu subuh. Paham? Jadi gampang anunya. Makanya Habib sudah mengatakan, kamu itu harus khusyuk dalam sholat. Bagaimana Habib khusyuk? Tidak harus 1 rakaat. Tidak harus 4 rakaat, 4 rakaat. Imam Ali tak bisa, 2 rakaat boleh tak bisa. Apalagi kamu. Kalau Imam Ali tidak bisa dimulai awal takbir sampai salam, tidak bisa sampai khusyuk 100%. Nah, paham? Apalagi kamu. Ali, kamu coba wudu, sholat. Kalau kamu benar-benar bisa khusyuk, aku berikan hati ini yang nomor 2 ini, yang ku cintai tapi yang nomor 2, tak kasih kamu. Ya,
apa jeung Allahu Akbar sampai asalama 2 rakaat salat sunnah mutlak. Apa Nabi mutabli sama setong ya karadi. Enggak karadi. Ada apa main seberi nomor 2? Hah? Itu Imam Ali, didikannya langsung oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Paling luar biasanya sahabat itu adalah Imam Ali. Tapi itu pun tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar dicanduk itu, dicanduk. Kalau sholat, kalau apa namanya? Sholat Allahu Akbar, dicanduk, dikeluarkan darahnya karena takut darah. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mau dicanduk tapi tidak mau. Enak-enak dicanduk, tidak berani. Tapi kalau ada sholat, canduk. Kalau takbir, canduk. Takbir dicanduk sama tukang nyanduk, sedot. Tidak terasa sakit. Kenapa? Karena khusyuknya kepada Allah. Tapi tidak sampai 100%. Itu, ya enggak? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak ada. Ada sahabat, saya bisa khusyuk 100%. Sebagaimana khusyuknya Nabi Muhammad SAW. Ali sini. Aku yang menerangkan apa kamu? Katanya Nabi. Kau saja ya Rasulullah. Ya. Kenapa kamu tidak bisa khusyuk sampai 100%? Karena kamu bukan Nabi. Paham? Makanya dakwah itu sebenarnya bukan itu. Dakwah itu membawa manusia kepada cinta Allah dengan cara mengikuti sabda-sabda Rasulullah. Dengan apa? Dengan ikhlas hati. Allah. Susul di sini tidak apa-apa. Terus kita sholat itu gimana, Beb? Ya menjalankan syariat, menjalankan kewajiban. Karena menjalankan kewajiban itu adalah syariat. Ini kata tadi kan jalankan, amalkan. Ma'rifatnya ya harus tahu diri kamu. Kamu ketika sholat seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Kalaupun tidak bisa itu, ya sudah. Ihsannya kamu yang main, ya. Ihsannya kamu yang main. Tidak usah syariatnya. Syariatnya lah jalan lah. Oke. Tarikannya mana jalan. Ma'rifatnya ya harus yakin kamu bahwa Allah yang akan menerima semua aktivitas kita, ibadah kita di hadapan Allah. Diterima atau tidak, serahkan kepada Allah. Karena kewajiban kita hanya menjalankan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang sebenarnya itu. Ya. Kalau kita ngambil pelajarannya, oh insya Allah. Itu Habib Ahmad Al-Muhdar Bondowoso itu. Kalau mau sholat, tidak pernah pakai gini ya, tidak pernah. 1 jam sebelum adzan dah. Perwat abang TV gara-gara adzan ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Ru orang wali. Tapi masalah khusyuk, tak bentak khusyuk. Ada kitabnya Ibnu Ahmad Al-Muhdar atau Imam Haddad. Kalau khusyuk begini caranya begini. Ada. Abu Sangkan, tahu Abu Sangkan ya? Profesor, doktor yang di Indonesia, UIN. Ya, apa namanya? Jakarta. Syarif Hidayatullah. Ya ini Syarif Hidayatullah. Itu profesor. Sholat itu perlu ketenangan, seperti kita naik di atas sampan. Sendirian tidak ada orang. Sendirian di atas sampan, pas sampan apa jeng sampan. Apa jeng gunung, apa jeng area. Sampan apa aja Allah. Pas mau keluar banjir ada reko. Carpat Pak. Ecek tak profesor tak sama Pak. Mun gua orang tak percaya mun labade Nabi Muhammad apa tak ada. Mun labade tak ada gua ada Rasulullah ambiyan bani nabi. Jadi mahada. Mangkan dan perlu syafatan Nabi. Karena biar bajang tak bisa diandalkan bajang panjenengan. Nah, bodoh orang yang sagu juga lah. Engkau pasti masuk surga. Aramun engkau bajang. Tembak ada nggak sampah Pak. Buang lo kemuana. Ya, sudah mahadara. Karena engkau tak foto bajang orang-orang sengari dengan penuh kesombongan. Ada bahaya. Hadis-hadisnya banyak itu. Buang di kanaria tadi kasih sayang. Buang kemuan dia. Jadi Pak Dewi ngadi ya. Salat ini yang ka amal ke langit setong. Engki.
Dia sehari tak tepak, buang. Oh dia tadi kesana buang boleh. Naik ke telok, beda penjagaan nyaman hafal bahasa. Sebeda riak seperti mana. Sepaling tinggi orang petok menjaga riak. Mana bojang riak, boy terlepas sakit kamu anak. Amal riaknya itu tidak guna apa. Jadi syariatnya apa? Menjalankan tariqah, ya, ma'rifatnya ya ini sudah. Diterima atau tidak serahkan kepada Allah. Yang penting kita menunaikan kewajibannya kepada Allah. Masalah khusyuk hanya sekedarnya saja. Tidak harus 1 rakaat. Cukup dengan takbirnya. Allahu Akbar. Tak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk. Ini kan cukup. Allahu Akbar subhana bin azimi wa bihamdi. Khusyuk cukup. Mulai umpian umur berapa pun makin pak. Mulai umur 15 tahun saya bojong supaya makin. Kira-kira umur panjenengan pada susu. Ayo. Sobungnya. Wah, malah sobung masuk ke dalam surga ke neraka. Ada pak masuk surga aja. Yang bojong tak tepat. Bojong saya tepat sih bisa masuk surga. Ruas secara syariat. Mun syariat khusyuk. Menurut syariat. Tapi mentak nora syafaat Nabi ada. Solat tak terima. Okey. Dongkok umrah ke haji lah kalek cong. Kan riaknya mana? Sombongnya. Tak terima dah pak. Lah orang yang saya haji saya umrah kepindah saya kebagusan ni kalau syafaat Nabi. Kecintaannya kepada Nabi. Mundik cinta ke Rasulullah cukup lah. Dihapus semua dosa-dosa itu. Yang diterima adalah cinta. Maka Anas bin Malik ya. Ya Anas, apa sepeda berkesengkau? Tak ada sombong ya Rasulullah. Minta ya Rasulullah. Mana biar minta, selalu minta pada Rasulullah minta apa? Capek. Sabo. Minta motor, minta lagi. Mun Nabi Muhammad kau jangan ni kepada apa? Jangan bulan bela pada Rasulullah. Tadi minta apa mian? Sombong ya Rasulullah. Minta ya Rasulullah. Gue minta ke panjenengan supaya bisa juk tojuk itunya sampai ke akhirat bi panjenengan. Minta juk tojuk. Pak minta juk tojuk pada Rasulullah itunya sampai ke akhirat. Pintar tak pintar? Umur 14 tahun. Mana mian berapa? Minta apa ban? Sampai 10 pasang. Keset 30 miliar misalkan. Abo. Jadi beri ban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki. Mana Rasulullah dah bisa datang karena Rasulullah odi pak. Rohnya Rasulullah itu mendengar apa yang kita ucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Pak. Ini kan banyak artinya peristiwa-peristiwa. Nah, apa yang terjadi itu banyak sekali, tidak bisa. Andai kata Habib berbicara tentang masalah Islam Nabi, olehnya Nabi, ya setahun tak mari mengaji untuk masalah Islamnya. Padahal perjalanannya apa? Perjalanannya hanya tidak sampai dari 12 jam. Asra bi amdihi lailan. Dengan nggih ontong. Tak ada serbi ontong di panjenengan kecuali pada. Perbuatan pada cinta pada ka apa. Mun tak cinta ka habaib Allah lah. Jalannya lain dunia. Karena syariat ni kan ya cinta ka habaib. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Gula tak minta panjenengan apa-apa panjenengan kecuali cinta karena kekuatan kaula. Ini ke Al-Qur'an. Nabi Muhammad. Allah sudah cintai roh cucu Rasulullah. Karena roh kekasihnya, anak kekasih daripada kekasihku. Muhammad Rasulullah. Okay. Jadi masalah kemaslahatan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat banyak untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Paham? Nah, Allahu Akbar kabira. Sampai wa ana minal muslimin. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Setong. Roh kita itu sampai muka langit yang pertama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Muka langit kedua. Bacaan kono. Yakin menjenengan? Nah, makanya mari bersih ate yakin ya. Karena sudah yakin ke Rasulullah sudah yakin. Mangkana bade papetto ayat kursi ayat surat Al-Fatihah. Engki. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin nika peto ayat. Berarti menempel maca Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Berarti empen sudah beda yang muntaha. Saya naik ke atas ke mustawa bagaimana? Ketika kamu ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, ya. Maha agung Allah dan maha terpuji Allah. Akhirnya apa? Sampai ke Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang berdoa atau memujinya. Allahu Akbar asujud. Ya, asujud. Mari asujud. Apa? Cak bidabid. Sebagaimana Allah adabu kepada Nabi Muhammad, anggap Allah juga adabu kepada jenengan. Ya ibadi. Ya, irfa' ra'saka saltuta. Bangkitlah kamu dari sujudmu dan mintalah kepadaku. Mari sujud. Allahu Akbar. Rabbi filli. Kan ki? Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi berapa? Bebenlu nikah bacaan permohonan kepada Allah ketika kita sudah selesai sujud. Artinya apa? Pasti kita diterima. Nah, di sana harus hadir kehusuan. Cak berat berfili warhamni Allahu Akbar. Kita amar Allahu Akbar. Kedima banyak Allah. Apa saya bagi biko jeng kita amat kita minta ban. Jeng kita minta lah macam Allahu Akbar. Ini orang yang bosan ya Allah. Paham? Berapa tak tahu dus minta bosan. Jeng seminta bila tak tahu apa seminta. Ruga buru kedima. Coba aku sinetron. Oh. Kalau John agak lesek lah. Minggu sepak bola 2 jam ada. Rata-rata wah berkah itu. Ada masalah. Tentang kedeketan kita itu rata-rata. Nonton bareng. Ingki. Agak musibah tentang kesetai itu. Rata-rata nah. Ingki. Jamu, makanan, minuman. Malah apa dengan darat. Saya keberak orang kafir. Ada gendeng orang Islam dia. Kalau baca Peter. Mau ngaji bentar, tak kira orang. Mau ngambian. Mau ngambian orang, aduh lebih parah boleh. Segendeng gue dah baca. Sebentar lah orang, apalagi segendeng tak orang. Lah cara orang. Oke. Aneka peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu menginginkan meminta kepada Rasulmu, kepada Rasulullah, kama su'ila Musa sebagaimana diminta kepada Musa min qablu dahulu dari umatnya? Wa man yatabaddalil kufra bil imani. Siapa saja yang membeli atau menjual iman dengan kekafiran dan membeli kekafiran, menjual iman, membeli kekafiran. Nauzubillah. Faqad dhalla sawa'a sabil. Maka sungguh dia tersesat dari jalan yang benar. Iman lagi. Iman saya kocak. Mare bersih ate iman esse dalam ate. Baru syariatnya, rukunnya, syarat dan maksudnya dengan Islam, dengan ilmu. Jak korah bajem. Syarat dan maksudnya harus diperhatikan. Dari wudunya sampai sholat. Akhirnya apa? Kalau kita sudah diterima oleh Allah SWT walaupun sejenak dalam khusyuk, maka dianggap khusyuk. Siapa khusyuk? Selain ulama tak bisa, para sahabat tak bisa. Ya Nabi, malah oning biar. Siapa Nabi Muhammad nih kan? Saya khusyuk sholat. Selain tak ada. Mangkan kapim dari syafaat.
Nabi Adam, Nabi Allah Nuh, Ibrahim, minta syafaat Rasulullah. Karena saya khusyuk sholatnya pada Rasulullah. Jadi percuma pun Nabi, tak percuma. Karena Nabi, pada norok. Gula naik bis, ini dari Sobajo, di Bendawasok ke Sobajo. Sebisa nyupir berak gula, toroh naik kapin naik. Apa panjang harus wajib tahu kapin tentang masalah bermacam nyetir? Dengadeng berak hata ngerok bain, tojuk ngerok lah. Apa yang mas ngabis? Masuklah di Asia setelah Asia lah. Udah cepat ya Habib, tekad ya Habib, tekad cetak. Mentedung kan nggak nih, tapi tak harus kemudian ada kan, sepenting kemudian depan. Rasulullah membawa umatnya masuk surga. Dia artinya tak bagus sholat, tak bagusnya karena pokoknya sholat, pokoknya ibadah, pokoknya baik kepada Allah, cinta kepada Allah, mungkin Rasulullah, terima tak terima Allah, Rasulullah ini kak, analah Nabi Muhammad. Boleh saya bersyafaat ke panjenengan atas kekurangna bajang panjenengan, puasa panjenengan, ruku sujud panjenengan, doa panjenengan, sedih aja nak. Saya kata kok panjenengan, boleh saya bersyafaat ke panjenengan. Beda gula aja. Ambian abajeng, puasa, macam-macam buat bagus. Coba panjenengan yang dihadapkan dengan pedang, ayo jalan ban kerina kata kisah dan bebe neraka. Ya, apa yang menjilat-jilat sampai keluar di batin masa. Lebih tinggi. Nah, ini kesirat, ini ke apa yang ke atas gitu. Bebe 40 tahun ke bebe. Apa ya? Marden kasa. Apa ya? Menjilat-jilat sampai melintasi kita, melewati kita. Saya jalan ke pedang, Pak. Ambian abu aja, ambian mana? Tak kira bengal lebih. Bengal. Bisa ngandalakin kan? Sholat gue lebih selamat. Badok di sana. Ya Allah. Iya. Enggak macam-macam. Nah, Nabi Muhammad detik, ya Rabb. Umat sengko ya. Selamat. Kan netak jalan. Nabi Adam, Isra netak takut Pak. Musa, Isa, Kapin, Nabi ben Rasul Pak. Maksum. Tandik tusah. Miannya tusan ngal mabengal. Belum. Nabi takut. Apa panjang ben takut? Belum Jibril tak takut. Bagaimana Nabi ben Rasul? Iya, Nabi ben Rasul beda saja. Sirat itu begini sepanjang pandangan mata Pak. Di berak ke timur sepanjang mata roh sirat roh beber neraka. Masuk aja dan iya. Siapa sih bengal Pak? Si Nabi Rasul takut. Apa boleh panjenengan kalau bengal kan enggak nih kan? Coba pikir. Mulai masa-masa contoh saja masa-masa panjenengan sakit, lah tua, aja lah tak kuat. Nggih. Lah sepuh, ajaran minta tonton, pas sampean soal ajaran yang sirat, berapa kira-kira? Coba bayangin, selamat kira-kira dia. Jangan ajaran dia tonton, ini kemas bawa poin neraka, paling berak terlalu geger ke neraka lah, ada boleh lah. Selangkah baik lah tak kira benar. Apa boleh soal ajaran sejauh pandangan mata Pak? Jauh angin men, berapa? Kepada ketemu bawa neraka sok kepada masih kita selamat dari pedang masa tadi bisa selamat kecuali dengan syafaatnya Rasulullah karena mereka cinta karena kau yakin benar Muhammad tak berlebihan nih. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang dicinta aku boleh pasti bersama dengan kau di surga. Berarti kan selamat di kubur selamat, di mahsyar selamat, di timbangan sampai sebelum selamat. Berapa? Pada Nabi karena dia cinta. Ini baju. Siapa bojong masuk surga ada. Sampai bojong ngelengak roh. Ada betul. Di Anas bin Malik dia bini Anas ben maje bengal ke akhirat. Apa ben cukup salat enjoy ya Rasulullah. Puasa zakat kebaikan punten ya Rasulullah. Apa sih dalam panjenengan gula dia cinta. Ke panjenengan. Saya yang lelaki ini kecinta Pak. Benih sholat.
Sholat ke syariat. Oke. Selain kebagusan ke syariat. Benih syariat apakah ada? Tak ada cinta. Akhir orang yang saya salawat ke Nabi Muhammad cak kau cai. Bid'ah ria syirik ria neraka ria. Saya salawat neraka, saya je kau masuk surga. Kata pelengan lah. Nah, dia orang enggak ni kata. Maka cik dah mahada. Saya sampai syariat Nabi Muhammad. Saya amalakin pojang suruh Nabi Muhammad. Apa pojang nurut Nabi Muhammad. Okey. Asedekah nurut Nabi Muhammad. Bakti orang tua nurut Nabi Muhammad. Ting bila kini nak so cinta ke Habib. Tak ngoceh leceh capak dah Habib. Aduh, marah. Inna syani'aka wal abtar. Songkun orang yang sebaci kepancenengan, ya Rasulullah, dialah orang terputus hubungannya dengan Allah. Ini kan ayat. Kayak mana orang bercerita ongkong dengan bentang, tak berkeluar dengan ayat. Ada lebih baca terus. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa? Ada orang yang tahu tentang inna syani'aka huwal abtar. Orang yang sebenci ke Habib itu terputus hubungannya. Ruwa artinya apa? Maksud tadi sah. Karena Nabi Muhammad itu abtar. Muhammad abtar. Kenapa? Tadi anak laki mati kepin. Jadi Mudi Fatimah tak bisa menurunkan Habib. Ini kan maksudnya. Ada Habib lah, nyaman lah Muhammad. Nabi Muhammad tidak nyaman pun tadi anak laki yang mati kepin. Jadi kalau tulat di orang-orang lembut. Semakin aneh kaki ya. Saya tak percaya ke Habib berarti apa? Ala tulat laki Nabi Muhammad setandi anak laki sampai bisa teruskan risalahnya Rasulullah. Membaca anak laki odi, jadi Nabi Pak. Ini ke hikmah. Paham? Ya, Imam Hasan Imam Husain tu. Jadi Nabi Pak. Benar. Okay. Tapi kadang Nabi Muhammad ada pemutus risalah daripada Allah SWT, penutup kenabian kerasulan, maka Nabi Muhammad punya anak tidak dihidupkan yang laki-lakinya sampai dewasa. Apa kenapa? Takut dijadikan nabi sebagai Nabi Muhammad Allah. Memang itulah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia, bukan kehendaknya Rasulullah. Rasulullah ketika wafatnya anak-anak laki-lakinya tidak terlalu risau sebagaimana kita risau. Ya, kenapa? Kehendaknya Allah itu melebihi segala-galanya daripada kehendak kita. Okay. Jadi orang yang menjual keimanan dengan membeli kekafiran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Hormatin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Allah